Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan sebaik mungkin untuk mentaatinya. Di antaranya dengan thalabul ilmi. Maka mari kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalamnya dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Semoga dengan kemurahannya Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Selesai kita dari surah Al-Alaq. Ya. Selanjutnya surah At-Tin. Surah At-Tin. Apa tin? At-Tin yaitu buah tin. Kalau poin apa? Poin pakai ta. Tanah yang kita ini terbuat dari poin pakai ta, artinya apa? Tanah. Kalau tin, wattini wazzaitun, wattin pakai ta, artinya buah tin. Ya, maka harus diperhatikan ya, antara tin pakai ta dan tin pakai ta. Yang diantara tempat yang memang kita harus perhatian adalah ini, antara ta dan ta yang berkasrah ya. Kalau ta berfathah dengan ta berfathah, jelas apanya? Bedanya ta dan ta ya. Tapi kalau berkasrah ini harus betul-betul diperhatikan perbedaannya. Baik, kita baca terlebih dahulu surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم رددناه أسفل سافلين إلا
الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Alaisa, alaisa, jangan alaisa, alai, tapi laisa. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Barakallahu fikum. Tafsir dari surah yang mulia ini dari ayat 1 sampai 6 dikatakan aqsamallahu bittini wazzaitun. Allah bersumpah demi tin dan zaitun, buah tin dan buah zaitun. Wahuma minasyajaril masyhura minas thimaril masyhura, ya, thimar sahih. Wahuma minas thimaril masyhura, yang keduanya termasuk buah yang masyhurah, yang terkenal. Kita sudah kenal semua itu. Sudah pernah lihat semuanya? Buah tin seperti apa? Buah zaitun seperti apa? Ya. Saya dulu pernah nanam itu, ya. Sudah pernah buah juga. Ya, dan di sana banyak faedahnya. Hanya mungkin kurang perawatan mati. Ya. Baik, intinya Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun yang merupakan, ya, di antara buah yang masyhurah, buah-buahan yang sudah terkenal. Wa aqsama bijabali turi Saina, dan juga Allah bersumpah dengan jabal Tur wa turi sinin, ya, Jabal Tur Saina, nama jabal, apa jabal? Dengan gunung, ya, yang sebagaimana sudah berlalu ketika Allah bersumpah demi makhluk-makhluknya, itu menunjukkan akan keutamaannya. Di antara maknanya, ya, keutamaan makhluk yang Allah sebutkan itu. Juga wa hadzal baladil amin, apa al balad al amin? Negeri yang amin. Bedakan amin dengan amin. Amin artinya apa? Istajib lana, kabulkan untuk kami. Ya, kalau kita berdoa terus diakhiri amin, ya. Kalau amin di antara maknanya adalah yang aman, amin. Atau kalau kita tidak lupa insyaallah tentang gelar yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amin. Apa artinya? Yang terpercaya, yang bisa
dipercayai, yang amanah, yang sangat menjaga amanah. Dan seterusnya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk bersumpah itu menunjukkan akan keistimewaannya. Nah, di sini Allah menyebutkan at-tin, az-zaitun, dan Tur, Jabal Tur, alladzi kallama Allahu alaihi Musa taklima. Yang di gunung tersebut Allah mengajak Nabi Musa berbicara dengan suatu pembicaraan. Yang di gunung tersebut Allah mengajak Nabi Musa berbicara dengan suatu pembicaraan, yakni betul-betul Allah itu berbicara, berkalam subhanahu wa ta'ala. Ini diantara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi itu berbicara seperti yang kita yakini, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Al-Quran adalah kalam Allah, pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Ya, di antaranya kalam yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala ucapkan ya adalah kepada Nabi Musa di Jabal Tur itu. Wa aqsama bihadzal baladil amin min kulli khaufin wa huwa Makkah. Dan Allah juga bersumpah dengan negeri yang aman ini, dengan negeri yang aman, min kulli khauf, dari segala rasa takut, yakni enggak ada rasa takut di sana. Wa huwa Makkah, yaitu negeri Mekah. Wa hadzal baladil amin, yakni Makkah al Mukarramah. Mahbatul Islam, tempat turunnya Islam. Allah bersumpah dengan hal-hal tersebut untuk menyatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya laqad khalaqnal insana fi ahsani suratin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, dalam sebaik-baiknya bentuk. Itu manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang paling bagus. Tsumma radadnahu ilan nar illam yuti'illaha wa yattabi'ir rasula atau rusula. Kemudian akan kami kembalikan dia ke neraka, na'udzubillah minan nar, illam yuti'illaha, kalau dia tidak taat kepada Allah. Padahal dia diciptakan dalam keadaan yang paling bagus, ya, yakni dibanding makhluk-makhluk yang lain. Manusia adalah yang paling bagus. Di ahsani surah, surah dengan sad, ya, surah gambar, bentuk, ya. Allah ciptakan kita dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau sampai tidak taat kepada Allah, akan Allah kembalikan ke an-nar, thumma radadnahu asfala safilin, yakni an-nar, neraka. Kapan? Illam yuti'illah. Jadi kalau enggak taat kepada Allah dan tidak mentaati atau tidak mengikuti para rasul. Kalau tidak mentaati Allah, tidak mengikuti para rasul alaihi musallatu wassalam, maka orang-orang yang seperti itu akan dikembalikan ke
neraka, fa na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi minan nar. Maka kewajiban kita, dan pada hakikatnya adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sangat butuh untuk selamat dari neraka. Kita sangat ingin, sangat butuh biar selamat dari neraka. Berarti ketaatan kepada Allah, berittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hajat kita, ya, kebutuhan kita semuanya. Maka taati Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Ya, sehingga kalau ada yang menyimpang, dinasihati, diingatkan, diwasiati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ditegakkan atawasi bil haqq watawasi bis sabr, supaya kembali ke jalan yang lurus lagi. Dan sering sekali diingatkan, kalau ada yang mengingatkan kita, memberitahu kita, alhamdulillah, jangan diancam, ya, jangan malah diancam seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diajak kepada tauhid, diajak kepada sunnah, diajak kepada taat, malah mengancam, ya, atau apa, muncul kemarahannya. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm, malah tambah, atau muncul kemarahannya untuk berbuat dosa. Kalau dikatakan ittaqillah, malah marah. Fahasbuhu jahannam, maka orang yang seperti itu cukup baginya neraka jahannam. Maka kalau dikatakan ittaqillah, syukran, masya Allah, jazakallah khairan, ya. Baik, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaitu yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Allah. Lakinnal ladzina amanu wa 'amilul a'malas salihata lahum ajrun 'azimun ghairu maqtu'in wala manqusin. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, maka bagi mereka ajrun azimun, pahala yang besar. Ini yang kita dambakan. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, maka bagi mereka ajrun azim, pahala besar, ghairu maqtu'in, yang enggak terputus, wala manqusin, dan tidak berkurang. Lahum ajrun ghairu mamnun, ya, yakni pahala besar, enggak pernah terputus, ya, dan enggak pernah berkurang. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan datang atau akan kedatangan bulan Ramadan. Sejak sekarang persiapkan diri, ya, untuk menyongsong bulan yang agung tersebut, yang hanya sebulan dalam setahun. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal saleh. Jangan seperti sebagian kaum muslimin, ya, justru kalau bulan Ramadan ada maksiat-maksiat yang di luar Ramadan enggak ada. Misalnya apa? Jedoran, petasan, ya, itu kalau hari-hari gini di luar Ramadan sangat
jarang atau bahkan hampir-hampir tidak kita dengar. Giliran datang Ramadan malah mengganggu saudaranya, mengganggu tetangganya, ya, dan menghamburkan hartanya. Walaupun cuman berapa harga petasan itu? Misalkan yang paling murah berapa? 1.000 misalnya, ya. Walaupun 1.000 jangan diremehkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uang yang 1.000 itu. Makanya kita juga nggak boleh ngambil walaupun 1.000 kalau bukan hak kita. Dan kita nggak boleh membelanjakan walaupun 1.000 kalau di dalam perkara yang dilarang. Di antara yang dilarang mengganggu orang, menzalimi saudaranya, ya. Baik, semoga Allah menjaga kita dan memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk terus beriman dengan iman yang benar dan beramal dengan amal yang saleh. Amal saleh, apa itu amal saleh? Amal yang ikhlas dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, maknanya ayyu syai'in yahmiluka ayyuhal insan ala an tukadziba bil ba'thi wal jazaa ma'a wuduhil adillati ala qudratillahi ta'ala ala dhalik. Perkara apakah yang membawamu wahai manusia, ya, hal apa yang menyebabkanmu wahai manusia, yang membawamu wahai manusia untuk mendustakan hari berbangkit? Kok bisa engkau itu mendustakan hari berbangkit begitu? Perkara apa itu, ya, yang menyeretmu, yang membawamu, yang menyebabkanmu untuk mendustakan hari berbangkit, wal jaza, dan hari pembalasan, ma'a wuduhil adillati ala qudratillahi ta'ala ala dhalik, bersama dengan jelasnya dalil-dalil, bersama dengan jelasnya dalil-dalil akan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas perkara itu, yakni akan adanya hari kiamat, bersama jelasnya dalil-dalil yang ada yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa akan hal tersebut, yakni akan adanya hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan. Sangat jelas dalil-dalil yang menyatakan akan Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan kembali hamba-hambanya yang sudah mati. Kok ya masih ada orang yang mendustakannya? Perkara apa? Ya, fama yukadzibuka ba'du bid-din. Perkara apa yang menyebabkan manusia itu mendustakan hari berbangkit? Ya, bid-din yakni biyaumil jaza, biyaumil ba'ats. Ad-din di sini seperti sudah kita bahas dulu di surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apa ad-din di sana? Yaumul ba'ats, yaumul jaza. Ya, di sini juga fama yukadzibuka ba'du bid-din. Apa yang menyebabkan wahai manusia untuk mendustakan hari berbangkit, hari pembalasan itu? Yang kalau kita kaum mukminin, kaum muslimin, insya Allah mantap, nanti jelas akan ada hari pembalasan. Hanya kadang lupa kalau kita mendolimi orang, ya, atau kita ngomong yang tidak baik, ngomong yang kotor, ngomong yang apalagi tidak diridhoi oleh Allah,
kadang lupa bahwa nanti di akhirat itu akan dibangkitkan, terus ditanya, terus dibales omongan kita itu. Dengan apa? Kalau omongan yang jelek, na'udzubillah, dengan keburukan. Sebaliknya, kadang kita juga lupa bahwa semua omongan yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Sehingga kadang apa? Males berzikir, males membaca Al-Quran, malas membaca kitab para ulama, malas amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal itu nanti akan dibangkitkan kita semuanya dan dibalas. Ya, sehingga keyakinan, keimanan tentang hari berbangkit itu bukan hanya sekedar oh nanti kita semuanya akan dibangkitkan loh, kita nanti akan dibalas loh, bukan hanya seperti itu, yakni mendorong seorang hamba untuk beramal yang soleh dan meninggalkan amal yang buruk. Sehingga bukti, yaitu bukti kalau ada orang meninggalkan amal-amal yang buruk, itu buktinya dia itu apa? Beriman betul dengan ad-din, ya, dengan yaumul ba'ats, yaumul jaza, ya. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan, ya. Jangan ngomong kecuali omongan yang baik, yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ngomong baik dan ngomong buruk itu sama, enggak bayar, ya. Sama-sama keluar energi. Kenapa milih yang buruk sebagian manusia itu? Atau seneng yang buruk, nyanyi, seneng, hobi bahkan, ya. Tapi kalau membaca Quran, kalau berzikir, ogah-ogahan, ya. Bahkan apa? Menolak, na'udzubillahi min dzalik. Padahal sama-sama ya keluar dari lisan kita dan berbeda balasannya. Maka kerjakan yang baik, ucapkan yang baik. Itu bukti kita tidak mendustakan hari berbangkit. Bukti bahwa kita percaya betul dengan adanya yaumul jaza, hari pembalasan. Maka yang pernah seperti itu, yang jelek-jelek, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan terus menerus dalam keburukan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maknanya alaihissallahu alladzi ja'ala hadzal yauma lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimina fi kulli ma khalaq. Bukankah Allah yang menjadikan hari ini, bukankah Allah yang menjadikan hari ini, yakni hari berbangkit, lil fasli bainan nasi bi ahkamil hakimina fi kulli ma khuliq wa ma khalaq. yakni untuk mengadili antara manusia dengan sebaik-baiknya hukum. Allah adalah ahkamul hakimin, ya, paling bijaksananya dalam menentukan hukum. Fi kulli ma khuliqa au ma khalaqa, dalam semua yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukankah Allah seperti itu keadaannya? Bala, benar. Fahal yutrakul khalqu suda, la yu'marun wa la yunhaun wa la yusabun wa la yu'aqabun. Jawabnya apa? Bala, benar. yakni betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hukum dengan sebaik-baiknya dan nanti akan mengadili, ya, akan memberikan hukum masing-masing kepada makhluknya, kepada semua makhluknya tadi.
fahal yutrakul khalqu suda, maka apakah makhluk ini akan dibiarkan begitu saja? La yu'marun wa la yunhaun, yakni tidak diperintah dan tidak dilarang. Masa seperti itu? Gak mungkin, ya. Jadi jangan ada yang menyangka bahwa manusia atau makhluk dibiarkan begitu saja, diciptakan terus dibiarkan. La yu'marun wa la yunhaun. Apakah manusia akan seperti itu keadaannya? Wala yusabun wala yu'aqabun, dan sehingganya tidak akan diberi ganjaran dan tidak akan diberi hukuman. Masa seperti itu? Sehingga ada yang disuruh untuk sholat mau nurut, Masya Allah, terus nggak diberi pahala. Yang satunya suruh sholat nggak mau, nggak pernah mau sholat, terus nggak diberi hukuman. Apa akan seperti itu? Nah, maka semua ini hendaknya menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Kita disuruh, kalau yang mentaati pasti akan diberikan ganjaran kebaikan. Kita dilarang, kalau ada yang nekat pasti akan yu'aqab, akan dihukum. Yang kalau di dunia ini kita bisa mengelak, ya, kita bisa mengelak kalau pinter ngomong, sehingga yang A bisa jadi B, yang B jadi A. Yang penting pinter ngomong. Sampai Nabi SAW saja nggak tahu, ya. Kalau ada orang yang pinter ngomong sehingga melintir, ya, yang A jadi B, yang B jadi A, Nabi nggak tahu karena memang Nabi bukan atau tidak mengetahui segala sesuatu, yang tahu hanya Allah. Sehingga kalau ada orang bersengketa menghadap Nabi SAW, ada kalanya yang salah ini karena pinter ngomong nampak benar di hadapan Rasulullah SAW. Yang benar nampak salah gara-gara dia nggak pinter ngomong. Maka yang diputuskan kebenaran untuk siapa? Yang salah gara-gara pinter ngomong. Karena itu yang dilihat Nabi, itu yang didengar oleh Nabi SAW. Sehingga beliau berpesan apa? Itu adalah potongan dari neraka, siksa neraka, silahkan kalau mau diambil. Ya, ini kalau orang yang pinter ngomong tadi mengatakan bahwa yang salah itu benar, padahal kalau dia ambil berarti bagian dari neraka, silahkan. Na'udzubillahi minanar. Intinya kalau di dunia kita bisa mengelak. Kamu melakukan ini ya? Enggak Ustaz, wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi, enggak Ustaz, enggak loh Bu, asli enggak Pak. Terus kita pinter ngomong bisa, oh ya udah kalau gitu. Tapi di akhirat kita enggak bisa mengelak. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dikunci, atau kami kunci, kata Allah, mulut-mulut mereka, tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang akan ngomong kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Sehingga kalau baik, Masya Allah, tangannya ngomong, iya betul ini ya Allah, ini begini-begini, dari kebaikan. Kakinya mempersaksikannya. Na'udzubillah kalau ternyata apa? Keburukan. Terus dia nggak bisa ngomong lagi, ya. Tangannya yang berbicara, kakinya yang menjadi saksi. Maka sekali lagi, keimanan kepada hari berbangkit, yakni hendaknya membawa kita untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk beriman dengan benar dan beramal saleh yang
sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.